Saat proses itu, proses rekrutmen, ini kita bicara rekrutmen. Dulu rekrutmen anggota amatir dimulai dari bawah. Artinya apa? Saya masuk amatir itu, saya datang ke lokal, saya dikasih bunar, saya dibimbing, dikasih arahan, saya ikut ujian juga dibimbing, sampai saya dapat di konsen. Sehingga kebersamaan dan dengan pengurus lokal itu ada, Pak. Ini kan masalahnya. Dulu kita nggak pernah dapat, waktu Delta 40 meter nggak dapat. Bolehnya cuma di 80 meter. Yang notabene mainnya kalau nggak pagi banget, malam banget. Tapi 40 meter sekarang, even udah kemana-mana, udah bisa hampir, waktunya lebih panjang. Nah, pertanyaan saya, yang salah manusianya atau proses nih, rekrutan? Perekrutan yang terjadi saat ini adalah sentralisasi. Orang jadi dapetin lesson dulu, habis itu secara administrasi dengan online, dan lokal nggak tahu apa-apa dengan mahasiswa tersebut. Ini yang saya komplain sebenarnya, regulasinya. Kenapa sih kok nggak mulai dari bawah? Kenapa kok dari atas? Kita nggak tahu siapa orang ini, kemampuannya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Apakah orang-orang ini ikut amatir hanya untuk menjaga pesawatnya aja? Jadi saya jujur di Permen 18 agak sedikit kurang sreg dengan pola perekrutan, Pak. Karena pola perekrutannya itu kesannya kayak mau bikin SIM. Harusnya kalau Balmon komplain, kalau Orpus komplain tentang siapa yang melakukan itu, sebenarnya kalau bicara orang manusia di Indonesia, itu kan budayanya adalah lingkungan terdekat. Sekarang siapa peduli dengan lingkungan terdekat? Kita aja kadang-kadang sebagai ketua lokal nggak tahu kok ini anggota siapa ya. Tapi kalau ditanya anggota lokal Kabupaten Bogor, oh ya tetap aja sebagai pengurus organisasi bertanggung jawab. Cuman kalau ditanya, datang nggak pernah, ya kan, dibimbing nggak pernah. Dan kembali lagi ke situ, ini mungkin harus dipertimbangkan bagaimana proses perekrutan. Karena kalau hanya sekedar pengen dapetin call-sen ya seperti inilah. Datang nggak pernah dibuna, nggak pernah bimbingan organisasi, seperti jangankan bimbingan organisasi, dia masuk baca sino, oke sekarang aman lah, ya baca sino segala macam lulus. Tapi apakah menjiwai? Kalau dulu kita mulai diajarkan peraturan-peraturan, dikasih tahu, band plan dikasih tahu tuh sebelum kita jadi amatir. Sekarang jadi amatir dulu, baru band plan dikasih tahu. Terbalik, Pak. Orang bikin SIM, proses dulu kan, ada ujian yang benar baru ini. Tapi ini menurut saya perlu dipikirkan buat pemerintah dan buat organisasi juga gitu loh. Jangan sampai proses perekrutan itu sifatnya top down, dari bawah kita bina. Misalnya contoh, kalau kita pengen milenial, yang punya anggota tuh lokal, bukannya orda, bukannya ormas, lokal, Pak. Instruksinya seperti apa? Orari, go to milenial. Yang punya anggota siapa? Yang ngedekatin ke anggota siapa? Lokal. Nah lokalnya, kadang-kadang pengurus lokalnya sendiri nggak ngerti aturan. Ada ART dia nggak tahu, permen juga nggak tahu. Mau ngajarin orang yang memang nggak tahu, ya medu, hancur. Memang nih Om PJ tadi gue ngomong nih, kayaknya harus bikin sertifikasi, ngerti, lulus ujian. Ada ART sama permen, ya. Iyalah, tiba-tiba ujuk-ujuk punya duit, ya kan, hebat, pengen jadi ketua lokal. Langsung dong kalau jadi pengurus orda kan, orlo kan gitu kan, Bandar Bogor, punya duit, merasa bisa ngatur-ngatur, udah jadi ketua tuh. Teman-teman iya aja gitu. Panti suruh tentang amatir, kagak ngerti. Nah ini, proses orang menjadi pemimpin pun juga harus ada prosesnya. Jangan ujuk-ujuk punya duit, ngetop, bisa ngatur-ngatur, langsung deh aja dia naikin, ya susah. Yang paling penting itu dia ngerti berorganisasi. Dia ngerti yang namanya aturan. Jangan-jangan ujuk-ujuk di lokalnya nggak ngerti, nggak pernah jadi pengurus, nggak pernah ada pengurus lokal, pengurus orda, jadi pengurus orpus. Repot. Kadang gitu. Ya udah gitu ngajarin kita gitu, pengetahuannya kurang. Waduh, repot dah. Nggak ada pengurus orpus kayak gitu. Jadi kaitannya dengan pelanggaran di bawah. Jadi kalau pelanggaran di bawah, menurut saya sih, ya jangan salahin orangnya dulu.
Kitanya nih pengurus yang sadar diri, pemerintah juga sadar diri. Ada nggak salah kita membina? Kan nggak mungkin Orda ngebina langsung ke anggota. Nggak mungkin Orpus langsung ke anggota. Yang ngebina itu di dalam aturan jelas-jelas adalah lokal, Pak. Pembinaan itu adanya di lokal. Dan sekarang lokal dibina nggak sama Orda? Yang ada juga nggak tahu saya seperti apa. Matanya jangan ketua kali. Ketua Orda. Saya Nggak enak banget. jadi begitu kan. Jadi ini udah bagus nih Patri datang ke lokal-lokal. Saya cerita sama Patri, ya kan? Nggak bagus Patri kayak begini. Saya bilang repot kitanya yang di lokal. Jujur lokal tuh kasihan. Duitnya paling sedikit, ya kan? Tugasnya paling banyak, dimarahinnya paling sering. Iya kan, bener nggak? Udah gitu duit dari Orpus kurang lagi kan, turun ke bawahnya. Lebih parah. Ini makanya janjinya hari ini langsung kirim, itu kita patut pertanyakan itu. Kembali lagi ke frekuensi. Kembali ke frekuensi. Enak di depan ngomong seenaknya sih. Walaupun wakil ketua Orda, tapi kelakuan kita tetap sama lah. Yang salah tetap salah, yang benar ya benar, kita lurusin. Jadi balik lagi ke masalah pelanggaran, intervoksinya jangan di orang, kita jangan di penindakannya. Balik lagi kita, regulasinya udah benar belum? Prosesnya di tingkat organisasi udah benar belum? Itu diskusinya di situ. Karena gini Pak, nggak mungkin orang yang bermain begitu, orang lokalnya nggak tahu. Nggak mungkin. Orang ini pasti itu lagi. Terus komunitas tahu nggak? Komunitas mereka pasti tahu Pak. Yang banyak orangnya itu lagi. Ya nggak? Tapi kalau disuruh itu tugasnya lokal. Kalau gilan untuk pembinaan. Tapi pada saat kita mau Eksekusi. Kewenangan lokal di mana? Yang itu tugas Balmon tuh. Kewenangan lokal nggak bisa menindak anggota. Ada nggak di ADART kita punya kewenangan? Nggak ada Pak. Ada nggak kita misalnya kita jadi cepu? Ini bisa berantem sama tetangga. Tapi kalau lokal dikasih kewenangan, pembinaan, penindakan, insya Allah ini beres. Cuman lokalnya sekarang, jujur aja power itu semuanya adanya di atas. Lokal itu cuman ketiban kulung. Sorry, saya harus belain lokal walaupun sekarang saya di Orda. Karena saya merasakan capeknya jadi ketua lokal. Betul. Ini kenyataannya. Nah sekarang sadar dirilah yang saya sih Orda, saya nggak salahin lah. Orda tuh wewenangnya ya tipis-tipis saja lah. Ya enggak, yang punya regulasi dia nih. Ya kan? Ini yang harus ini kan. Waktu 2 menit. Tuh kan Eko gitu tuh kan. Nggak boleh panjang deh di interrupt ya kan. Tapi kita harus hormati karena dia tuan rumah dan sudah membuat acara kita ini rame. Thank you Pak Eko atas acaranya, kita bisa silaturahmi dan kita senang. Jangan setiap acara dibikin konflik. Mau acara nggak boleh, mau bikin jangan. Enggak, kita semuanya dukung. Bener nggak? Kita ini orang hobi, bukan orang politik. Kita ini organisasi hobi, bukan organisasi penindakan. Jadi terima kasih Om Eko atas kesempatan ini dan saya juga merasakan udah 3 tahun tidak ada acara seperti ini. Kemarin IHC saya datang, hari ini ada di IJRF. Walaupun saya jam 2 pagi harus pulang ke Jakarta untuk kalau nggak ketemu saya susah sama dia pasti kan. Mudah-mudahan tanggal 24 ada di Gunung Puntang, Malabar. Mudah-mudahan orang hari makin banyak kegiatannya. Setuju? Nah, mudah-mudahan Orpus bikin kegiatan lebih gede dari ini. Berbuat lebih banyak buat organisasi ini. Jangan manfaatin untuk kepentingan sesaat. Setuju? Oke, terima kasih. Ayo. Siapa? Gua. Ya udah kita sudah aja hari ini ya. Oke. Waduh, ya itu yang tadi begitu ini kan spontan acara tadi ya. Siapa yang kira-kira bisa membuat suasana ini terbuka? Makanya begitu lihat Andre, kita kumpul sini, mumpung nih, komplit saya bilang. Jangan cuma di Facebook ya.
Gua kalau di Facebook nggak jawab ya, tapi kalau di sini saya jawab. Jadi gitu. Kalau saya bisa simpulkan tadi apa yang disampaikan Om Andre, jadi nggak melulu juga salah anggotanya, gitu ya kesimpulannya. Tapi juga kita juga harus perhatikan bagaimana perannya daripada lokal, Orda dan Orari gitu. Masalah kesempatan ini kan semuanya beda. Tadi kalau disampaikan itu adanya kesempatan, adanya dia punya izin, jadi dia aman tuh main radio. Kemudian ada teknologi, kalau dulu cuma 100 watt, sekarang bisa 1000, bisa 5000. Teknologi apa disalahin? Enggak juga. Tapi kita kembali bagaimana anggotanya itu sendiri dan bagaimana organisasi membinanya. Ya itu sih yang saya rangkum. Lain-lainnya sih gue lewat kuping kiri lewat ke kanan. Anggotanya ini apa? Nggak ada di sini, nggak ada. Oke, ya aman ya. Oke, saya dengar ini. Saya cuma mau ngelurusin lagi. Ini kaitannya adalah tentang pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi, khususnya di band 40 meter di bagian bawah. Om Joko, tanggapannya gimana nih Om Joko? Baik, selamat sore teman-teman amatir radio semua, teman-teman seorganisasi. Saya mau ngomong apa ya? Semua udah dihabisin sama Om Andre gitu ya. Semua sudah dibicarakan gitu ya. Memang kalau kita bicara di 40 meter band, khususnya di 7000 MHz sampai 7040, saat ini terjadi banyak sekali pelanggaran penggunaan frekuensi, terutama dari sisi mode yang harusnya dialokasikan untuk kode Morse maupun digital, gitu ya. Sebenarnya kejadian kayak trek-trekan itu bukan hanya terjadi sekarang aja, gitu ya. Ini udah terjadi sejak zaman dahulu 80-an pun juga sama gitu kan. Kalau dibilang nggak ada pembinaan, di tahun-tahun dulu juga sudah ada pembinaan, mulai dari lokal, ada Bunar,